Attack All Around dan juga God of Love ini menjadi kabar buruk karena mereka akan terlihat oleh dua tim sekaligus. Dan bahkan ada EVOS Divine juga yang harus tumbang di posisi kelima dalam posisi yang tidak mengenakan. Mereka ada di luar zona sementara banyak tim yang sudah mendapatkan compound yang cukup solid, Skyla. Yes, sementara RRQ kali ini seorang Demon. Oh! What if Steffi tidak diaktifkan tepat waktu? Itu bakal menjadi hal yang berbeda di mana Dots akan menumbangkan dua player seharusnya, Julia. Nice timing banget ya Stevie yang digunakan oleh God of Love dan mereka juga sadar bahwa posisi mereka itu Let's go Survivors Bermuda. Waduh. Di mana pesawat bergerak dari pertengahan hanggar dan juga Rim 6 Village menuju ke arah kota tua dan pertengahan dari Sentosa. Menjadi kurang adil untuk beberapa tim yang bermain di bagian utara, tapi setidaknya kita melihat di bagian hanggar masih cukup kosong. Ini bakal menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk beberapa tim yang bermain di bagian selatan. Dan kalau kita lihat, pertarungan masih belum selesai antara Attack All Around dan juga W. God of War maksud gue. Ya. Dimana sudah mulai terlihat satu player yang sudah berhasil ditumbangkan. 1 tukar 1 sudah terjadi. Tapi kali ini seorang Demon sudah melihat ada satu player di bagian atas sana. Coba untuk melakukan 1 tukar tembakan. Tapi hasil masih belum membuktikan apapun karena keduanya masih cukup seimbang. Sudah mulai terlihat lagi one-on-one situation Demon dengan melawan double factor yang dimiliki oleh seorang Keroro di sana. Dan ternyata Kogar maksud gue berhasil mendapatkan seorang Demon. Berhasil mendapatkan seorang Demon di sana, seorang diri dengan ruang gerak yang tidak terlalu leluasa di arah Watchtower di sana dan dengan double factor juga yang dia pakai, sehingga akhirnya Demon pun tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup baik, sehingga dari God of War sendiri hanya bisa menghidupkan satu temannya saja dan mereka harus reset kembali. Gue tadi lebih menarik, gue pengen lihat itu di pick tadi ada Buriram sama Homeboys. Ya. Itu kayak seru banget karena kita udah lama nggak lihat permainan dari Homeboys kan. Apa yang mereka pikirkan ketika kita semua tahu pick itu tempatnya Buriram gitu. Yes, dan kali ini seorang T berhasil di take down juga. Kogar berhasil mendapatkan seorang T dan Limit kembali untuk di revive. Dan akhirnya Attack All Around berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan kali ini Alif berhasil di take down. Wasana cukup sekarat, Moshinya juga sudah ter-take down. One-on-one situation, tapi Wasana coba untuk mundur sejenak. Inhaler pun sudah digunakan, tapi Faiz masih coba untuk memberikan beberapa tembakan langsung, menyisakan one-on-one situation antara Buriram United melawan Homeboys kali ini. Sudah untuk mencoba menghajar, dan itu dia the greatest of all time, Wasana once again menunjukkan bagaimana mereka harus melakukan hal tersebut, Julia. Tenang banget ya Wasana, dia bisa menarik mundur dulu gitu kan. Walaupun dia nggak pakai helm tadi, bisa untuk memperbaiki face-nya dulu, menggulung medkit, keluar lagi. Dan dia nunggu momen musuhnya kelihatan dulu, nggak langsung masuk ke belakang duel gitu kan. Dan itu bagus banget. Tapi kita akan beralih, tim Todak kali ini berhadapan langsung dengan PT Esports. Dimana dari sana Sensei kehilangan cukup banyak health point trap. Akan coba untuk strafing ke arah kiri. Satu orang didapatkan dengan Trogon yang ia gunakan, dan satu lagi kurang aware ke arah belakang. Itu tadi misinfo juga menurut gue, harusnya udah tahu ada Wings dari belakang, dia tutup belakang. Sementara dia ngebuka gluolnya gitu aja, sehingga Trapsnya mendapatkan cukup banyak posisi free hit ke arah Dan musuhnya. seperti yang kalian bisa lihat, Traps bermain dengan sangat luar biasa, berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Sementara PT Esports sedikit kesulitan karena di sampingnya ada seorang Ton yang baru saja dihidupkan, dan Ton pun berhasil menumbangkan satu player di sana. Coba untuk di-end oleh seorang Raja, tapi Sensei coba untuk melakukan kill steal di sana, menyisakan seorang Ton sendirian di bagian dalam dari factory. Raja bersama dengan teman-temannya berhasil menumbangkan seorang Ton di sana, membuat Todak menjadi kill leader kali ini dengan 5 poin eliminasi yang sudah dia miliki. Early game yang sangat kuat dari tim Todak. Bahkan mereka nggak hilangin momen sama sekali. Setelah mendapatkan 2 playernya dari PT Esports, mereka kejar bahkan ke arah factory. Dan untungnya mereka mendapatkan satu keuntungan di mana ada tim God of Love juga, yaitu seorang Ton yang baru saja melakukan reset. Namun di arah yang lain kita akan melihat ada salah satu player dari EVOS Divine, yaitu seorang Gedai, menerima cukup banyak damage output, mundur ke arah belakang, regroup lagi. Tapi dari seorang Sin maju ke arah depan, Death ternyata akan menjadi target utama mereka. Ringnya pun tumbang. 1.000 round digunakan kali ini. Yanbin mencari momen, memanfaatkan satu patahan kali ini, dan akan mencoba untuk menggunakan repair kit terlebih dahulu, Skyla. Yes, sementara itu healing pun coba dilakukan oleh seorang Shin di sana. Sudah mulai melihat, dan satu player berhasil ditumbangkan. Yanbin, Enggat bakal follow up menggunakan satu Trogon
lawannya melihat satu orang tersisa dari Hua, dan itu akan menjadi akhir dari Hua Esports. 4 poin eliminasi, 3 diantaranya dari seorang MGUT. Wow, nice banget. Itu memang kalau patahan kayak gitu nggak enak banget warnya gitu. Ya. Dimana gluonya menyisakan kaki kelihatan sedikit, dan memang positioning dari seorang Aimgat juga tidak Bagus bisa banget kita tadi ya. pungkiri, bagus banget. Benar. Tidak ternotis sama sekali gitu sama tim Huanya, sehingga cukup banyak free hit yang didapatkan. Tapi ini dia. Ini dia. Kita menunggu ini, Bung. The Battle of Observatory King masih belum selesai. Dix coba untuk mencari di mana lawannya berada dengan double factor yang sudah berada di tangan, tapi Falcon lebih memilih menggunakan stance mereka untuk bermain lebih defensif lagi. Dix coba untuk mundur sejenak, regrouping dengan teman-temannya di sana, tapi Todak kali ini akan bertemu dengan RRQ di mana Raja sudah mendapatkan beberapa tembakan dari arah belakang, tapi Traps kali ini mendapatkan seorang Mal yang tentunya menjadi harga yang cukup mahal harus dibayar oleh RRQ. Sementara Dots secara perlahan tapi pasti memberikan damage ke arah dua player yang berada di depan, dan oh my god, nice banget setup yang dilakukan oleh teman-teman Toda kali ini. Abai coba untuk mendapatkan satu player di sana, tapi Abai juga harus terkena down. Dots berhasil untuk dihidupkan kembali, dan kali ini Todak harus kehilangan seorang Wings harusnya. Wingsnya turun ke bawah, Julia. Nice banget, Wingsnya masih turun ke bawah dan masih bisa di revive kembali. Tapi di sini kita perlu mention setup yang dilakukan tim Todak bagus banget, melebar dan ke segala arah pun terbaca gitu. Bahkan kita melihat kali ini dari seorang Dots masih mengupayakan salah, nggak ada orang di sana karena ternyata udah mundur juga dan akan coba untuk diras begitu saja. Seorang Wings double barrel di tangan, dan namun nampaknya masih belum bisa menumbangkan siapapun. Rajanya tumbang, begitu pula dengan seorang Sensei. Wingsnya menyusul satu persatu sudah mulai di absen. Kita lihat serangan balasan yang bertubi-tubi tidak terhindarkan. Satu orang tersisa, double pick digunakan tapi masih bisa untuk lari ke arah dalam, dan pada akhirnya dengan 6 poin eliminasi tim Todak harus tumbang di posisi ke-10. Skyla, Di sini menurut gue experience dari RRQ menunjukkan gimana kualitas mereka berbicara sih barusan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kali ini nampaknya fight yang terjadi antara Falcon pun akan segera pecah. On Fire coba untuk di-heal menggunakan treatment gun di sana. RRQ yang barusan berhasil menumbangkan tim Todak menjadi tim yang sangat produktif. Tapi Falcon kali ini akan berhadapan dengan Bigetron Delta yang sudah all in bergerak ke arah lawannya. On Fire sudah mulai terlihat pergerakan satu orang maju ke arah depan dari seorang Keong. Keong coba untuk membakar granatnya terlebih dahulu, dilempar ke bagian atas, tidak connect ke siapapun, dan coba untuk melakukan reset positioning. Peter sudah melihat ada satu player di sana, coba untuk mundur sejenak menggunakan satu glue wall-nya dan membuat seorang Ikal harus tumbang di sana. 1 poin eliminasi tambahan, tapi seorang Koja berhasil mendapatkan satu player di sana. 2 tukar 2, dan BTR masih cukup kuat. Akan coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi tidak bisa. Hanya menyisakan satu player kali ini, di mana seorang Dix coba untuk menghidupkan Keong terlebih dahulu. Dan akhirnya sudah mulai terlihat oleh seorang Dix kali ini coba untuk mundur, dan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat buruk untuk Bigetron Delta. ini akan sangat buruk karena mereka sisa berdua aja dan bahkan dikejar-kejar waktu untuk menggulung Madkin, dan juga diras oleh seorang Peter dan satu player lainnya. Bahkan tim Falcons kali ini udah reset, udah 4 playernya untuk kembali, dan gue yakin mereka akan kembali mendatangi Koja dan juga seorang Dix. Tapi Kojanya udah tumbang, sisa Dix sama Keong aja kali ini, yang gue rasa nggak ada jalan keluar sama sekali karena setup sudah mulai dilakukan. On Fire kali ini masuk ke arah seorang Dix, beberapa damage untuk dirasakan, tumbang begitu saja dari seorang Dix, menjadi confirm kill untuk tim Falcons. Kill ke-8 telah mereka dapatkan, satu orang terakhir kali ini. Pada akhirnya Bigetron Delta harus tumbang di posisi ke-9 di tangan tim Falcons. Fight yang sangat luar biasa. Khatulistiwa menjadi saksi bisu di mana 9 poin eliminasi didapatkan oleh Falcon dan 7 didapatkan oleh Bigetron Delta, yang artinya 16 poin fight yang memang didapatkan oleh mereka di sana terjadi di antara Graveyard dan juga di bagian dari Khatulistiwa, Julia. Ya, di antara Graveyard dan Khatulistiwa, reset intensitas fight yang sangat panjang antara Falcon dan Bigetron. Kita bisa mengakui kedua tim itu kuat banget ya. Kuat banget. Kita nggak bisa bahas satu persatu hal yang terjadi karena memang banyak banget yang terjadi di sana. Tapi tadi kita sempat melihat zonanya jahat banget, bisa gua bilang. Garis pesawatnya ke bawah, zonanya ke atas. Aduh, ini bahaya. Dan bahkan PT Esports akan menghadapi satu tim dari Buriram, satu playernya tumbang, dan 3 poin eliminasi sudah dikonfirm. Tapi vehicle yang digunakan nampaknya sudah terbakar. 2 player saja tersisa. Apa yang akan dilakukan Wasana kali ini, Skyla? Yes, ini menjadi sangat luar biasa untuk VT Esports, di mana mereka berhasil menumbangkan 2 player dari Buriram United, dan mereka masih coba untuk berhati-hati lagi mendekat ke arah lawannya karena mereka tahu nih,
siapa yang mereka lawan harusnya mereka tahu, Julia. Harusnya sih mereka tahu, tapi nice banget, nice decision dari kawan-kawan Buriram kali ini. Decide untuk pergi menggunakan launchpad karena memang mereka menyadari kekurangan manpower yang mereka miliki tidak akan berdampak baik. Dan menurut gue dari PT Esports sendiri tadi keputusan yang cukup cepat juga diambil menumpahkan 2 player daripada Buriram yang baru saja reset. Kan kita tahu tadi Buriram sempat hilang banyak playernya ketika mereka fight di arah pick. Dan kali ini mereka harus bermain lebih aman. Bukan seperti Buriram yang biasanya habis dari pick mereka rotasi clearing area. Sekarang nggak bisa gitu. Mereka harus lebih respect lagi terhadap tim-tim yang bermain. Dan EVOS Divine akan menghidupkan kembali semua playernya. Twisted Mind diem-diem aja deh tadi. Bermain cukup aman kali ini untuk Twisted Mind sendiri. Bermain di bagian dari shipyard kali ini membuat mereka menjadi satu tim yang cukup diuntungkan karena berada di dalam zona selanjutnya. Sementara AAA pun tidak ingin terlalu mengganggu bagian yang sudah dijaga oleh Twisted Mind di bagian belakang mereka. Dan kita sesaat lagi akan melihat zona selanjutnya berada. Sementara tim PT Esports kali ini sudah melihat ada satu orang Gedai yang sedang tidak baik-baik saja. Gedai pun berhasil untuk ditumbangkan. 4 poin eliminasi. Dan ini yang seperti yang lu bilang, PT Esports ini kalau kita ngomongin tim Thailand kan cukup kuat ya. Iya, Dan jadi mereka pun menunjukkan hal tersebut ya. betul, kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak tahu mereka akan biasa aja karena tim Thailand menurut gue mostly nggak ada yang biasa aja sih. Benar. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Dan kalau kita ngomongin EVOS Divine tadi Gedanya berhasil ter-pick off, nggak apa-apa karena memang sengaja mereka juga bermain split positioning. Itu yang harus mereka lakukan. Kalau mereka baru reset dan mereka ada di satu tempat yang sama terus, mungkin akan di absennya langsung semuanya. Kalau misalnya satu persatu kayak tadi sisanya bertiga atau berdua, mungkin mereka masih bisa reset lagi walaupun nampaknya akan sulit. Dan kalau kita lihat dari minimap PT Esports kali ini akan berhadapan kembali dengan Buriram. Gue rasa ini Buriram bakalan kesulitan, tapi ternyata masih ketahuan di sana 2 versus 4 akan terjadi. Monster Truck kali ini akan menghadapi seorang Wasana nebeng naik ke sana malah tukeran. Wasana yang menggunakan Monster Truck, tapi apa yang terjadi? Kesulitan sangat dihadapi oleh Buriram dan langsung ditabrak begitu saja. Down kali ini keunggulan dimenangkan oleh PT Esports. Wasana seorang diri saja di luar zona dan akan menghadapi 4 player sekaligus. Gue rasa ini bukan kabar yang baik untuk Wasana. Ya, suasana 184 ini bakal menjadi satu hal yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Tapi jump shot coba untuk dilakukan. Wasana udah cukup sekarat, dari belakang pun ada. Dan pada akhirnya Buriram United tumbang di tangan new challenger. Di sana ada PT Esports, tapi fight kali ini akan terjadi antara Twisted Mind melawan AAA juga, Julia. Wah, Twisted Mind kali ini udah bakalan maju, tapi kan ada 1, 2, 4 yang connect juga. Jadi mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Hold dulu, reset kembali. Karena dengan adanya 1, 2, 4 yang connect, kalau mereka mau maksain itu akan berbahaya nantinya. Mereka setup aja dulu di bawah, karena attack orang juga ada di lantai 2. Dan bahkan sudah terlihat barikade pertahanannya pun ada di lantai 2. Beberapa utility akan digunakan, tapi nampaknya menurut gua nggak akan berpengaruh banyak karena belum terlihat jelas informasinya. Yes, akan coba naik nampaknya. Dan wow, mereka respect banget. Mereka naiknya langsung berempat, nggak satu persatu. Informasi terlihat. Nice banget. Ternyata ada balasan yang cukup setimpal. M79 yang connect terhadap satu player. Diamondnya pun hilang. Keunggulan manpower dimiliki oleh Attack Around. Dan bahkan kali ini beberapa gol sudah mulai di pop out. 3 player yang tersisa kali ini harus memutar otak. Bagaimana caranya keluar dari tekanan Attack Around, Skyla? Yes, tapi kali ini Twisted Mind masih cukup sabar untuk menunggu bagaimana teman-teman dari Attack All Round yang cukup sabar menanti pergerakan dari lawannya. Tapi Twisted Diamond di sana berhasil mendapatkan satu kepala lawannya, membuat mereka harus berpikir 2 kali antara harus rushing atau tidak ke arah Twisted Mind yang memang sudah kehilangan orang dari segi jumlah. Sementara Diamond tidak sadar bahwa di depannya ada Dian dan kawan-kawan. Coba untuk dikomit langsung. Nameless-nya harus ter-take down oleh seorang Ton. Dan Demon pun sudah melihat ada satu player di bagian depan, membuat seorang Diamond sudah mengurung diri mereka dan menyisakan satu player aja dari Twisted Mind, yaitu seorang Sming harusnya. Wah, Sming sisa sendirian. Mereka tadi nggak expect kalau dia ke rumah L itu ada tim God of War yang baru datang sih kalau menurut gua. Dan nggak ada yang bisa diperbuat karena Nameless-nya udah kehilangan cukup banyak HP. Jadi 2 player tersebut akan direlakan saja oleh seorang Sming. Dan menurut gua, kawan-kawan daripada Twisted Mind tadi memang udah keblunder sekali aja sih, karena mau nggak mau kehilangan satu player. Pas mau mundur juga ada God of War yang mana mereka dari awal itu tidak terlibat cukup banyak fight. Tadi kita juga lihat ada notif bahwa PT Esports pun tumbang di posisi ke-7. Gue gak sempet lihat si notifnya sama siapa. Betul. Tapi setelah sama Buriram terlalu lama menurut gue nunggu di arah luar untuk ngejar-ngejar Buriram. Akhirnya pun harus tumbang gitu kan di posisi ke-7. Yes, sementara itu RRQ secara perlahan menyisir bagian plantation atas. Dan ini dia drone view kita di mana seorang Sming coba untuk dikomit oleh Dian. Dan pada akhirnya Twisted Mind harus finish di posisi ke-6 tanpa poin eliminasi sedikit pun, Julia. Sementara Abai berhasil di take down
oleh player-player dari tim Falcon. Kali ini RRQ nampaknya sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, Julia. Waduh, ini zonanya masih ada di kawan-kawan tim Falcons gitu kan. Dan tim RRQ juga harus try hard gimana caranya mereka masuk dalam zona. Dan mereka decide untuk masuk ke area yang dimiliki oleh Attack All Around dan juga God of War. Ini menjadi kabar buruk karena mereka akan terlihat oleh dua tim sekaligus. Dan bahkan ada EVOS Divine juga yang harus tumbang di posisi kelima dalam posisi yang tidak mengenakan. Mereka ada di luar zona sementara banyak tim yang sudah mendapatkan compound yang cukup solid, Skyla. Yes, sementara RRQ kali ini seorang Demon. Oh! What if Steffi tidak diaktifkan tepat waktu? Itu bakal menjadi hal yang berbeda di mana Dots akan menumbangkan dua player seharusnya, Julia. Nice timing banget ya Steffi yang digunakan oleh God of War. Dan mereka juga sadar bahwa posisi mereka itu akan semakin banyak lagi menerima granat. Maka dari itu mereka turun ke arah bawah karena Steffi-nya udah dipakai. Dan mereka nggak mungkin terus-terusan mengandalkan Steffi. Akhirnya pun turun ke bawah. Tim Falcons lihat posisinya 3-1. Dibikin semua tim kelihatan sama tim Falcons. Dan juga bahkan tim yang ada di bawahnya RRQ kali ini masih berperang. Satu persatu sudah mulai tumbang. Hati-hati Mal. Nampaknya terkena beberapa damage output saja. Yang bahkan tumbang. Hilang kali ini seorang Mal. Apakah masih bisa untuk diselamatkan? Nampaknya akan sedikit sulit. Karena kalau kita melihat zonanya masih berpihak terhadap tim Falcons, Kayla. Yes, Falcon masih sangat diuntungkan dengan apapun yang terjadi di depan mereka. Karena 3 tim di sana akan baku hantam satu sama lain. Sementara mereka hanya perlu untuk menunggu dan melihat siapa yang keluar lebih awal. Ditambah mereka memiliki satu compound, yaitu rumah L, dan juga ada satu natural compound di sana walaupun berbentuk vehicle. Tapi Attack All Around dengan sangat luar biasa mereka memutuskan untuk bergerak mendekat ke arah Falcon karena mereka tahu ini akan menguntungkan siapapun yang berada di ujung dari zona. GOW seorang Dayan kali ini sudah mulai masuk dari sisi sebelah kanan, sudah melihat di mana lawannya berada, tapi Demon dikomit oleh 2 orang sekaligus dari arah belakang. Demon pun masih bisa untuk kabur walaupun HP udah cukup sekarat kali ini, Julia. Waduh, HP-nya udah sekarat banget, tapi untungnya masih bisa regroup kembali dengan cukup banyak glual yang dia buka dan bahkan dia masih punya 8 glual lagi. Gue pengen bahas keputusan dari Attack All Around, bagus banget. Mereka keluar dari tekanan yang mana ada 3 tim yang bersama mereka. Dibandingkan mereka 3 tim di situ fight, mendingan mereka ketemu daripada tim Falcon dulu gitu. Dan menurut gue itu adalah keputusan yang cukup baik. Tapi kita lihat kali ini God of War mendapatkan posisi yang nyaman, tentunya akan melakukan spray terhadap kawan-kawan daripada RRQ. Begitu pula ada Attack All Around yang nampaknya cukup terlihat. Open field akan menjadi zona terakhir. 3 tim saja tersisa karena RRQ harus tumbang di posisi keempat. Masih dengan perlindungan yang cukup kokoh kali ini daripada God of War. Attack All Around nampaknya pun harus hilang di posisi ketiga. 2 tim saja tersisa. Pergerakan sudah mulai dilakukan. Ada beberapa damage output yang diberikan juga dari segi modul launcher program yang digunakan oleh beberapa player God of War. Maju ke arah depan kali ini. Ada glual dari seorang On Fire yang dibuka ke arah sisi kanan. Keroro di arah belakang berhadapan dengan seorang Pikali. Namun Peter akan mengambil 3 player yang terlihat bersamaan dengan seorang On Fire. Keroronya pun bakal regroup dengan beberapa glual yang dia tutup. Kembali dari sisi kanan. On Fire membukakan jalan bagi kawan-kawan dari tim Falcons. Dimana kita satu player Dian. Bagus banget Dian ke arah seorang Keroro kali ini membuat tim Falcons hanya sisa berdua saja. Tonnya pun tumbang, tapi ini tidak akan menjadi keuntungan tentunya. Satu persatu hilang dari tim Falcons. And this is it. Booyah for God of War. Oh ya, God of War berhasil mendapatkan buaya pertama mereka di game pertama dengan gameplay yang sangat luar biasa. Keputusan mereka untuk bergerak ke bagian bawah dari radio dengan adanya sedikit tembok